Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefila Aulia Putri. Saya dari Prodi D3 Kebidanan Semarang, semester 1 dengan NIM P13374241200017 akan menjelaskan sistem reproduksi wanita dan sistem limfatik. Guna memenuhi ujian praktik mata kuliah fisiologi dengan penguji Ibu Listianing Eko Martanti, SSIT MTR Kep. Alat reproduksi wanita berdasarkan fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi organ eksterna dan interna. Organ eksterna adalah organ luar atau organ yang berfungsi sebagai kopulasi. Kopulasi di sini adalah bertemunya penis dengan vagina atau dengan kata lain berhubungan selayaknya suami istri. Sedangkan organ internal memiliki beberapa fungsi untuk fungsi ovulasi. Ovulasi di sini adalah sebuah tempat untuk pematangan sel telur. Kemudian ada fertilisasi ovum. Fertilisasi ovum adalah bertemunya sel sperma dengan sel telur. Selanjutnya ada transportasi blastosit. Transportasi blastosit di sini adalah tempat di mana blastosit ini berjalan menuju ke endometrium atau tempat di mana janin itu tumbuh dan kemudian menjadi bayi dan kemudian lahir. Selanjutnya adalah pertumbuhan fetus, organ interna atau organ dalam dari alat reproduksi bertujuan untuk tempat tumbuh kembangnya fetus. Yang terakhir adalah sebagai alat kelahiran. Bagian-bagian dari organ eksterna yaitu vulva, mons veneris, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, himen, perineum. Sementara organ interna atau organ dalam yang bertujuan sebagai ovulasi, fertilisasi, dan lain-lain itu banyak bagiannya, yaitu yang pertama vagina, uterus, tuba falopi, ovarium. Dari bagian-bagian organ reproduksi wanita ini, himen itu lebih dikenal sebagai selaput darah dan uterus itu lebih dikenal sebagai rahim. Saya akan menunjukkan gambar vulva. Vulva adalah organ yang tampak dari luar dan berbentuk lonjong dengan ukuran panjang dari muka ke belakang. Vulva terdiri atas mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, dan vestibulum dan himen. Vulva itu adalah keseluruhan. Jadi yang tampak dari luar itu adalah vulva. Vulva itu terdiri dari klitoris, labia mayora, dan labia minora. Jadi vulva ini tampak dari luar. Dan ini adalah mons veneris atau mons pubis, yaitu letak di mana bulu-bulu kemaluan itu tumbuh. Dan biasanya dia adalah tumbukan lemak, jadi dia seperti menggunung. Dan selanjutnya adalah mons veneris atau mons pubis. Di sini adalah letak di mana bulu-bulu itu tumbuh. Mons veneris adalah bagian yang menonjol di bagian simfisis pubis dan terdiri dari jaringan lemak. Mons veneris akan ditumbuhi rambut pubis pada masa pubertas. Hal ini merupakan tanda pubertas sekunder. Fungsi dari rambut pubis selain sebagai estetika juga mencegah terjadinya infeksi. Labia mayora. Labia mayora terdiri dari bagian kanan dan kiri, lapisan lemak lanjutan dari mons pubis. Jadi labia mayora itu adalah lanjutannya dan banyak mengandung plexus vena. Pertemuan
kedua labia mayora membentuk komisura posterior. Labia mayora itu homolog dengan skrotumnya pria. Jadi jenis kulitnya itu sama tampaknya dengan labia mayora. Jadi labia mayora ini bisa dikatakan sebagai bibir luar. Selanjutnya labia minora. Labia minora merupakan suatu lipatan tipis di sini. Selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah organ kecil yang terletak di atas labia minora. Klitoris identik dengan penis pada pria. Selanjutnya adalah vestibulum. Vestibulum adalah rongga sebelah lateral yang dibatasi oleh dua labia minora. Selanjutnya adalah himen. Himen merupakan batas atau sekat antara genitalia eksterna dengan interna. Himen itu seperti selaput yang sangat tipis dan rentan yang menutupi vagina. Selanjutnya adalah perineum. Perineum ini harus elastis pada ibu-ibu. Dilakukan dengan cara senam hamil, yoga, supaya perineumnya tidak kaku. Jika kaku, maka kepala bayi nanti sulit keluar. Perineum terletak di antara vulva dan anus. Panjang perineum sekitar 4 cm. Perineum mempunyai susunan otot dan syaraf-syaraf serta pembuluh darah yang kompleks. Di sini memiliki banyak otot. Vagina adalah saluran berbentuk tabung yang menghubungkan vulva dan rahim. Ukuran vagina sekitar 6-7,5 cm, meliputi dinding anterior dan 9-11 cm yang merupakan dinding posterior. Ini dia vagina. Biasanya digunakan sebagai alat kopulasi dan penghubung antara vulva dengan serviks atau mulut rahim. Fungsi vagina yaitu sebagai saluran untuk keluarnya menstruasi. Yang kedua adalah tempat senggama. Yang ketiga, jalan lahir. Dinding vagina terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan mukosa, lapisan otot, dan juga lapisan jaringan ikat. Bagian dari leher rahim yang menonjol ke dalam vagina disebut dengan porsio. Selanjutnya, uterus atau rahim terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan perimetrium atau lapisan luar, terus lapisan tengah atau miometrium, dan lapisan dalam yang disebut endometrium. Di endometrium inilah sebagai tempat menempelnya plasenta. Uterus adalah biasa disebut dengan rahim. Di sini uterus. Uterus merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti pir yang terletak di antara kandung kencing dan rektum. Uterus ini adalah tempat pertumbuhan fetus. Fungsi uterus sebagai pengeluaran darah haid, adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium. Selama kehamilan, dia akan menjadi tempat implantasi atau penempelan bayi. Bayi bertumbuh kembang di uterus. Saat persalinan, dia akan mengalami kontraksi dan kemudian akan membuka serviks, kemudian bayi akan keluar.
kondisi uterus itu memiliki ukuran yang berbeda-beda pada usia sudah melahirkan atau belum. Dan jadi misalnya kalau pada anak-anak itu ukurannya sekitar 2-3 cm, pada nulipara itu 8 cm, pada multipara ukurannya lebih besar dari 8-9 cm. Selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi terdapat pada tepi atas liga jantung dan terdapat pada kanan dan kiri. Panjang tuba falopi sekitar 12 cm dengan diameter 3-8 mm. Jadi tuba falopi ini seperti pipa menggabungkan atau menghubungkan dari ovarium dan sel telur yang matang akan bertemu dengan sperma. Fungsi dari tuba falopi atau oviduct ini sebagai jalan ovum menuju ke uterus dan sebagai tempat terjadinya pembuahan. Selanjutnya adalah ovarium, terdapat 2 di sebelah kanan dan kiri, berbentuk agak lonjong, dan berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Selain itu, ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kedua hormon ini bekerja sama dalam proses menstruasi ataupun dalam proses kehamilan. Adapun di bagian dalam ovarium terdapat folikel. Nah, folikel di sini berfungsi sebagai tempat berkembang dan dihasilkannya sel telur. Fase ovulasi merupakan fase di mana sel telur dilepaskan untuk siap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini hanya mampu bertahan selama 24 jam. Jika tidak ada sperma yang membuahi, maka sel telur itu akan mati dengan sendirinya. Fase ovulasi merupakan fase subur pada wanita dan umumnya terjadi sekitar 2 minggu sebelum siklus menstruasi berikutnya. Proses fertilisasi dan kehamilan. Ketika sperma dilepaskan, sekitar 300 juta sel sperma akan memasuki vagina. Namun, hanya ada ratusan sel sperma yang akan mencapai tuba falopi menuju ke sel telur. Dari ratusan sperma yang masuk, hanya ada 1 sperma yang berhasil bertemu dengan sel telur sehingga pembuahan atau fertilisasi pun terjadi. Meskipun jarang terjadi, terkadang indung telur dapat menghasilkan 2 sel telur yang matang. Apabila kedua sel telur tersebut berhasil dibuahi oleh 2 sel sperma, maka akan terjadi kehamilan kembar non-identik. Fertilisasi merupakan proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk zigot di dalam tuba falopi. Sel sperma bergerak menuju sel telur menggunakan flagela yang berputar seperti baling-baling untuk menggerakkan tubuh dalam cairan yang ada pada tuba falopi menuju ke sel telur. Zigot yang terbentuk setelah fertilisasi akan melakukan pembelahan menjadi embrio yang akan menuju ke rahim, kemudian tertanam di dalam endometrium. Pada kondisi ini, seseorang dikatakan mengalami kehamilan. Kehamilan ini dapat dipastikan dengan melakukan tes menggunakan alat khusus setidaknya 3-4 minggu setelah hari pertama menstruasi terakhir atau dengan bantuan tenaga yang ahli di bidangnya. Ada beberapa fase yang terjadi dalam proses kehamilan, yaitu ovulasi, penebalan lapisan rahim, perjalanan sel telur ke tuba falopi,
suhu basal tubuh, dan implantasi. Ovulasi. Pada saat ovulasi, ovarium mengeluarkan sel telur yang matang untuk dibuahi. Pada awalnya, di dalam ovarium terdapat sekumpulan sel telur yang tumbuh di dalam kantong kecil yang berisi cairan atau folikel. Kemudian, salah satu sel telur yang matang akan keluar dari folikel. Ini terjadi sekitar 2 minggu setelah proses menstruasi terakhir. Proses produksi ASI dan pengeluaran ASI. Terdapat beberapa hormon yang terkait, yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini untuk pembesaran payudara. Kemudian hormon progesteron memeliharanya dengan cara rangsangan, yaitu rangsangan bayi minum ASI. Semakin sering bayi menyusui, terutama pada hari-hari neonatal awal, 2 minggu pertama itu penting bahwa bayi dipaskan pada payudara dengan posisi yang benar, maka bayi akan bisa menyedot dengan baik. Laktasi dan menyusui. Laktasi yaitu proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Laktasi adalah keseluruhan proses menyusui mulai dari ASI diproduksi sampai proses bayi menghisap dan menelan ASI. Selanjutnya yaitu anatomi payudara. Anatomi payudara. Payudara atau mama yaitu kelenjar yang terletak di bawah kulit di atas otot dada. Fungsi dari payudara yaitu memproduksi susu untuk menutrisi bayi. Berikut gambar anatomi payudara. Ada 3 bagian utama payudara, yaitu yang pertama korpus atau badan, yang kedua areola, yang kehitaman di tengah, yang ketiga adalah papila atau puting. Ada macam-macam bentuk puting, ada normal, pendek, panjang, dan terbenam atau terbalik. Selanjutnya yaitu fisiologi payudara. Payudara mengalami 3 macam perubahan yang dipengaruhi hormon, yaitu yang pertama perubahan mulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas, yang kedua perubahan sesuai daur menstruasi, dan yang ketiga yaitu perubahan terjadi pada waktu hamil dan menyusui. Kemudian fisiologis laktasi. Dengan menyusukan lebih dini terjadi perangsangan puting susu, terbentuklah prolaktin oleh hipofisis sehingga sekresi ASI lebih lancar. 2 refleks pada ibu sangat penting dalam proses laktasi, yaitu prolaktin dan refleks letdown, yaitu akibat perangsangan puting susu karena hisapan oleh bayi. Selanjutnya komposisi gizi dalam ASI. Ada 3, yaitu yang pertama kolostrum, yang kedua ASI masa transisi, dan ASI matur. Hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI, yang pertama makanan, ketenangan jiwa dan pikiran, penggunaan alat kontrasepsi, perawatan payudara, anatomis payudara, fisiologi, faktor istirahat, faktor isapan anak, dan faktor obat-obatan. ASI eksklusif. Bayi hanya diberi ASI saja selama 6 bulan tanpa tambahan cairan atau makanan pendamping ASI. Kemudian ASI dapat diberikan sampai anak berusia 2 tahun atau lebih. Proses pengeluaran susu ibu. Terdapat 2 proses dalam proses pengeluaran susu ibu, yaitu proses penghasilan dan proses pengaliran. Apabila bayi menyusu, saraf di puting akan dirangsang dan isyarat akan dihantarkan ke otak untuk penghasilan dan pengaliran susu ibu. 2 hormon yang memainkan peranan penting dalam proses penghasilan dan pengeluaran susu ibu yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Prolaktin akan dikembangkan ke dalam aliran darah dari bagian hadapan kelenjar pituitari. Hormon prolaktin akan menyebabkan
menyebabkan sel alveoli mengembang dan menghasilkan susu. Semakin sering bayi menyusu, semakin banyak hormon dikempiskan dan lebih banyak susu terhasil. Setelah susu dihasilkan, proses pengaliran dimulai. Hormon oksitosin dikempiskan ke dalam aliran darah dari bagian belakang kelenjar pituitari. Hormon oksitosin menyebabkan sel-sel otot di sekeliling alveoli mengecil dan membolehkan susu mengalir dan dihisap oleh bayi. Sistem limfatik. Sistem limfatik atau biasa dikenal dengan limfatik sistem imun merupakan bagian dari salah satu sistem kekebalan tubuh, terdiri dari sistem limfatik dan sistem imun. Limfatik sistem itu sendiri terdiri dari lymphatic vessel atau kelenjar limfatik dan organ-organ yang terdiri atas limfe atau kelenjar getah bening. Sedangkan sistem imun terdiri dari antibodi dan pelindung lain dalam rangka mencegah suatu penyakit. Gabungan dari sistem limfatik dan sistem imun disebut sebagai lymphatic immune system. Sistem limfatik adalah sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi untuk mengalirkan limfe atau kelenjar getah bening di dalam tubuh. Limfe itu sifatnya bening karena berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskuler ke dalam jaringan sekitarnya. Sistem limfatik mempunyai jalur sirkulasi sendiri dan sistem kardiovaskuler juga mempunyai sirkulasi sendiri sehingga keduanya bersirkulasi. Darah berfungsi sebagai transport O2 dan transport CO2 serta meregulasi pH dan temperatur suhu. Selanjutnya, darah akan melindungi tubuh dengan fagositosis membentuk antibodi. Untuk aliran darah itu sendiri, aliran darah itu masuk ke sistem kardiovaskuler. Selanjutnya, plasma darah. Plasma darah itu sifatnya cairan jernih, darah tanpa elemen darah yang terdiri dari 91,5% air, 8,5% solus, dan 7% protein. Ditemukan protein pada plasma darah disebut plasma protein. Plasma protein disebut sebagai antibodi atau imunoglobulin. Plasma darah itu berupa cairan yang jernih. Dia merupakan materi dari interseluler dan bersirkulasi ke dalam pembuluh darah. Bagian darah diambil dari plasma darah dan plasma darah itulah yang nanti akan merupakan bagian dari limfe atau plasma darah itu yang akan menjadi bagian cairan kelenjar limfe atau getah bening. Limfe merupakan hasil filtrasi dari plasma darah dan merupakan cairan interstisial dan merupakan cairan yang berada di antara sel dan filtrat plasma darah. Sistem limfatik adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang berfungsi mengalirkan limfa atau getah bening ke dalam tubuh. Komponen sistem limfatik terdiri dari limfa atau cairan getah bening, pembuluh limfa, serta organ atau jaringan limfoid. Sistem limfatik mengembalikan protein dan cairan interstisial ke dalam aliran darah. Dalam perjalanannya di sepanjang pembuluh limfa, cairan tersebut bisa saja menemukan patogen penyusup, kemudian membawanya ke nodus limfa, kemudian dihancurkan. Sel kanker juga dapat ditransportasikan melalui sistem limfa. Limfa juga mengangkut lemak dari sistem pencernaan ke dalam aliran darah. Tidak seperti peredaran darah, sistem limfatik tidak mempunyai pompa pusat sehingga alirannya pelan dan tidak konstan. Cairan limfa kemudian mengalir sepanjang pembuluh limfa
Sistem limfatik mengangkut cairan dari jaringan menuju darah dan juga mengangkut lemak serta bahan-bahan asing untuk dirombak di nodus limfa. Pembuluh limfa bermuara di berbagai jaringan dan termasuk sirkulasi terbuka karena kelebihan cairan limfa akan masuk ke dalam pembuluh darah. Di dalam tubuh manusia terdapat 2 pembuluh limfa berukuran besar. Yang pertama, ductus lymphaticus dexter atau pembuluh limfa kanan. Pembuluh limfa ini mengangkut limfa yang berasal dari kepala, dada sebelah kanan, dan lengan kanan. Pembuluh limfa kanan bermuara pada pembuluh balik di bawah vena subclavia destra atau vena yang melewati selangkah sebelah kanan. Yang kedua adalah ductus thoracius atau pembuluh limfa dada. Pembuluh ini mengangkut limfa yang berasal dari tubuh lain dan bermuara ke pembuluh balik atau vena yang melewati tulang selangkah kiri. Organ atau jaringan yang berhubungan dengan sistem limfatik disebut organ atau sistem jaringan limfoid. Organ atau jaringan ini merupakan tempat diproduksinya limfosit. Pembentukan sel darah itu disebut dengan homeopoiesis atau hematopoiesis adalah proses pembentukan dan perkembangan daripada sel-sel darah. Proses ini terjadi pada masa prenatal atau masa di mana kita masih di dalam kandungan dan juga postnatal setelah lahir. Jadi ada beberapa tahapan ataupun perkembangan ataupun periode daripada hematopoiesis ini, yaitu tahap di mana janin masih berada di dalam kandungan dengan umur kandungan 8 minggu. Proses hemopoiesis yang kedua terjadi ketika janin sudah berusia 2-5 bulan, maka akan terjadi proses hemopoiesis di hati dan juga limfa. Untuk hati itu biasanya terjadi di usia 2-5 bulan dan terjadi proses pembentukan sel-sel darah yang jauh lebih banyak dibandingkan pembentukan sel-sel darah ketika di limfa. Yang ketiga yaitu pada orang dewasa. Ketika dewasa, proses pembentukan sel-sel darah ataupun hemopoiesis akan terjadi pada sumsum tulang. Sumsum tulang ada pada contohnya kranial atau tulang tengkorak. Darah terbagi menjadi 2 yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah itu terdiri atas yang pertama adalah air. Air di dalam plasma darah 96%. Kemudian protein terdiri atas albumin, globumin, protombin kira-kira 3%. Dan kemudian kolesterol, HDL, trigliserida ada 0,3%. Ada mineral kalsium itu 0,7%. Jadi totalnya ada 100%. Kemudian sel-sel darah. Sel-sel darah itu terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama adalah eritrosit. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Yang ketiga adalah trombosit atau keming-kemingan darah. Kemudian leukosit menjadi 2 yaitu yang bergranul dan non-granul. Sistem limfatik terdiri atas nodus limfatik, organ limfatik, nodul limfatik, dan sel limfatik. Cairan yang terdapat dalam pembuluh limfatik itu adalah limfa. Fungsi sistem limfatik yaitu mengembalikan cairan dan protein ke dalam sirkulasi darah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi ke dalam sirkulasi darah, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sirkulasi darah kita. Yang kedua, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Fungsi utama dari kelenjar getah bening adalah menyaring cairan getah bening yang terdiri atas cairan dan zat sisa dari jaringan tubuh
dari organ terdekat atau area pada tubuh bersamaan dengan pembuluh limpa, kelenjar getah bening membangun sistem getah bening. Komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit. Semua komponennya memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang mendukung kerja darah dalam tubuh. 1. Plasma darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan. Plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. 2. Sel darah. Jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60%, maka sel darah mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. 3. Sel darah putih atau leukosit. Dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengemban tugas yang tidak main-main, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Yang keempat adalah trombosit atau kemping darah. Sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragmen sel berukuran kecil. Trombosit memiliki peran penting proses pembekuan darah atau koagulasi saat tubuh terluka. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel dari satu sel ke hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Proses laktasi. Proses laktasi atau menyusui adalah proses pembentukan ASI yang melibatkan hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Hormon prolaktin selama kehamilan akan meningkat, akan tetapi ASI belum keluar karena masih terhambat hormon estrogen yang tinggi. Dan pada saat melahirkan, hormon estrogen dan progesteron akan menurun dan hormon prolaktin akan lebih dominan sehingga terjadi sekresi ASI. Proses pembentukan laktogen dan hormon produksi ASI sebagai berikut. 1. Laktogenesis 1. Pada fase akhir kehamilan, payudara perempuan memasuki fase pembentukan laktogenesis 1, di mana payudara mulai memproduksi kolostrum yang berupa cairan kuning kental. Pada fase ini, payudara perempuan juga membentuk penambahan dan pembesaran lobulus alveolus. Tingkat progesteron yang tinggi akan menghambat produksinya ASI. Pada fase ini, kolostrum yang keluar pada saat hamil atau sebelum bayi lahir tidak menjadikan masalah sedikit ataupun banyaknya ASI yang akan diproduksi. Laktogenesis 2. Pada saat melahirkan dan plasenta keluar menyebabkan menurunnya hormon progesteron, estrogen, dan human plasenta laktogen secara tiba-tiba, akan tetapi kadar hormon prolaktin tetap tinggi yang menyebabkan produksi ASI yang berlebih, dan fase ini disebut fase laktogenesis 2. Pada fase ini, apabila payudara dirangsang, kadar prolaktin dalam darah akan meningkat dan akan bertambah lagi pada periode waktu 45 menit dan akan kembali ke level semula sebelum rangsangan 3 jam kemudian. Selain hormon prolaktin, hormon lainnya seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol terdapat dalam proses produksi ASI, tetapi peran hormon tersebut tidak terlalu dominan. Penanda biokimiawi mengindikasikan jika proses laktogenesis 2 dimulai sekitar 30-40 jam setelah melahirkan. Akan tetapi, ibu yang setelah melahirkan merasakan payudara penuh sekitar 2-3 hari setelah melahirkan. Laktogenesis 3. Fase laktogenesis 3
merupakan fase di mana sistem kontrol hormon endokrin mengatur produksinya ASI selama kehamilan dan beberapa hari setelah melahirkan. Pada saat produksi ASI mulai stabil, sistem kontrol autokrin dimulai, yang berperan dalam pembentukan ASI: 1. Progesteron, 2. Estrogen, 3. Prolaktin, 4. Oksitosin, 5. Human placenta lactogen atau HPL, dan terdapat beberapa hormon lain namun peranannya tidak terlalu penting seperti hormon insulin, tiroksin, dan kortisol.